Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaisang Pangarep hari ini menjadi Ketua Umum Partai Mawar PSI. Ya, ini menimbulkan isu yang panas di media sosial karena begitu cepat Kaisang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dan kayaknya tidak melalui proses kaderisasi, langsung menjadi Ketua Umum PSI. Ya, saya yakin PSI juga memerlukan seorang figur dan sosok yang mendongkrak popularitas dari PSI yang kemudian nanti bisa berujung memiliki wakil di DPR, teman-teman. Sudah nggak sabar untuk dengerin pidato pertama Ketua Umum kita yang baru. Assalamualaikum. Izin stick bang, mau komentar. Nggak protes, tenang aja. Gini, di partai PSI ada ketua umum baru, tapi dia anak baru. Itu aneh buat gua itu. Aneh kenapa? Lu bisa kasih tahu gua nggak? Biasanya yang jadi ketua umum ya, itu yang senior. Kalau anak baru junior dong. Yang senior yang berjuang, yang memajukan, yang mengembangkan partai itu pada kemana? Itu satu pertanyaan gua. Kedua, kenapa yang jadi anak baru? Apa gara-gara anak Presiden RI 1? Coba tolong jawab ya, kasih penjelasan. Nggak apa-apa sih kayak gitu, tapi sudah setuju semua apa belum? Itu aneh buat gue itu. Menilai dipilihnya Kaisang Pangarep sebagai Ketum PSI merupakan hal yang tak pantas. Kenapa orang-orang sibuk mempersoalkan kedudukan Kaisang anak presiden yang hari ini menjadi Ketum PSI? Padahal PSI bukanlah partai yang menaungi Presiden Joko Widodo, sehingga seharusnya tidak ada unsur kekeluargaan yang bisa dipetik dari peristiwa ini. Kenapa orang-orang tidak mempersoalkan bahwa ada anak presiden yang menjadi ketua umum karena warisan ayahnya? Atau orang-orang kenapa tidak mempersoalkan bahwa ada anak presiden yang hari ini menggenggam jabatan legislatif tertinggi karena preferensi politik atau pengaruh politik ibunya? Kenapa orang-orang juga tidak mempersoalkan bahwa ada anak presiden yang seakan-akan tidak punya kepentingan politik tetapi menjalankan bisnis kekeluargaan untuk kepentingan, mengatasnamakan kepentingan negara selama belasan tahun? Kaisang menjadi ketum PSI tentu atas permintaan PSI sendiri. Orang-orang boleh seujon, wah itu disuruh Pak Jokowi. Sekarang pertanyaannya sederhana, kenapa mereka mau disuruh Jokowi? Artinya apa? Ada kekuatan politik Presiden Jokowi yang membuat PSI yang seharusnya adalah kumpulan anak-anak muda, yang seharusnya punya ego yang masih tinggi, yang masih labil, akhirnya bisa menganggap bahwa Presiden adalah panutan mereka. That is the logic. Justru ini adalah posisi yang sangat baik, yang saya justru mengapresiasi bahwa PSI yang adalah kumpulan anak-anak muda akhirnya bisa dewasa dalam berpolitik. Ini justru menunjukkan kedewasaan mereka dalam berpolitik. Kira-kira begitu. Hebat, mumpung dagangan masih 1 tahun, Kaisang berani menerima jadi ketua umum PSI. Gak bahaya tak? Wah jelas bahaya, kata Caimin. Ini bisa merubah peta politik nasional. Fix Kaisang adalah orang dalam presiden. PSI sendiri sudah sami'na wa ta'ala ke Jokowi. Menang, pasti menang. Jadi lengkap deh. Banyak yang komen ini lawak. Ya iyalah, emang lawak, politik itu lawak. Tawanya aja yang nggak kelihatan. Kamu pinter Mas Kaisang, pinter mengambil kesempatan. 3 perubahan yang dialami Kaisang setelah menjadi ketua PSI. Yang pertama, Kaisang bakalan dipanggil ketua. Op ketua mohon arahannya ketua. Yang kedua, Kaisang bakalan jualan SK dukungan pilkada. Di 2024 nanti bakalan ada pilkada serentak ya kan. PSI bisa menjadi pengusung pilkada nih. Nah, Kaisang bisa tuh jualan SK dukungan pilkada. Dulu Kaisang jualan martabak, jualan pisang. Nah, sekarang tuh Kaisang jualan SK pilkada. Dulu jualan martabak 20.000, sekarang SK 500. Ketiga, Kaisang bakalan sering rapat dengan Pak Prabowo karena PSI bakalan mungkin dukung Pak Prabowo gitu. Nah bagus, Belum nih, tentu. Pak Jokowi nggak perlu lagi sering-sering rapat dengan Pak Prabowo, cukup diwakilin anaknya. Kenapa ke PSI, kenapa nggak PDI atau Gerindra yang... Oke, selamat malam Bro Kaisang. Selamat sudah diamanahkan menjadi Ketua Umum PSI. Untuk teman-teman, poin-poin penting di pemilihan ini. Pertama, kita harus belajar bagaimana membaca potensi
Sekarang potensinya Kaisang itu adalah dengan memanfaatkan power dari Pak Jokowi hingga beliau bisa merenggut PSI untuk jadi ketua umum PSI. Itu jadi sangat potensi sekali. Yang kedua, ini yang menjadi sangat penting adalah bagaimana seorang kader itu harusnya bertujuan pada tujuan organisasi. Kita lihat hari ini partai-partai politik itu berlomba-lomba untuk memposisi jabatan ketua PC, ketua PW sampai ketua partai itu sendiri. Tapi kita melihat di PSI itu tujuannya pure untuk tujuan partai. Jadi itu menjadi poin penting untuk kader, untuk anggota dari sebuah partai, organisasi dan lain-lain. Oke, yang penting baca potensi, baca peluang itu sangat penting. Selamat Bro Kaisang. Mudah-mudahan PSI menjadi partai pemenang di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Heran kalian lihat Kaisang jadi ketua umum PSI. Heran atau iri? Tak usah heran lah. Dia kan bapaknya presiden. Dia pengusaha sukses. Aku pun kalau bapakku presiden, bisa juga aku jadi ketua umum partai. Tinggal bilang aja, usaha aja yang banyak duit, banyak relasi. Jadi apa gunanya mendaki-daki menjadi kader partai, berlelah-lelah dari bawah, ya kan, berjuang membesarkan partai. Tak ada guna tuh. Mending kalian punya bapak yang punya jabatan tinggi, punya banyak duit, mantap. Itu baru partai yang mewakili anak muda. Kompimpa alihum gambreng jadi ketua. Apa macam kalian capek kalian bekerja, nggak usah lah berlelah-lelah nancapkan spanduk, nancapkan baliho caleg, siang malam kalian disuruh ini itu, pengurus DPW naik lagi. Ujung-ujungnya jadi caleg, gagal pula tuh. Jangan macam kawan aku, 10 tahun bekerja jadi honorer, minta diangkat jadi PNS. Udah 15 tahun dia bekerja, barulah diangkat jadi PNS. Jangankan jadi bupati, jangankan jadi sekda, jadi PNS saja golongan 2 nunggu 15 tahun. Itulah dia, tak punya duit, tak punya relasi. Bedalah sama Kaisang, kan mantap. Ada juga kawan aku kerja dia di rumah sakit, lama dia jadi petugas cleaning service. Ngapa kau betah betul kerja jadi cleaning service nih, aku bilang. Kata dia, kalau lama-lama aku kerja sini, siapa tahu aku bisa diangkat jadi dokter, katanya. Agak lain kawan tuh. Jokowi merasa tidak nyaman lagi di PDIP ketika. Ya, saya sependapat dengan Bung Kodari ya, bahwa Pak Jokowi itu bukan sembarangan ya. Dia tahu dan dia konsisten sekali untuk membawa Indonesia maju ke depan. Makanya beliau itu tetap akan terus melakukan satu campur tangan politik dalam tanda kutip untuk mengamankan tujuan dan cita-citanya agar Indonesia tetap maju. Dia tidak ingin nanti ada penguasa atau presiden yang tidak sepaham dengan Pak Jokowi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kodari tadi. Untuk menuju Indonesia maju sudah ada prinsip-prinsip yang telah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Oleh sebab itu, Pak Jokowi berusaha masuk di mana-mana. Dia ada di mana-mana, kakinya, tangannya ada di mana-mana agar tetap terjaga cita-cita atau jalan yang telah dia buat untuk menuju Indonesia maju. Jangan sampai nanti ada presiden baru yang kemudian porak-porandakan ini menjadi mundur kembali ya, karena sudah terlanjur di pondasi itu sudah ditanamkan, prinsip dasar sudah ditanamkan, kemudian bahkan itu hampir 25% sudah dicanangkan, itu ada termasuk infrastruktur yang sudah dibuat di mana-mana, kemudian IKN sudah dicanangkan. Itu agar tidak sia-sia. Karena kecenderungan politik di Indonesia mulai dari zaman Orde Lama sampai dengan Pak SBY itu kan setiap ganti pemimpin baru maka dia akan berusaha menghilangkan tujuan-tujuan presiden yang sebelumnya. Tidak ada kesinambungan, dan tidak hanya di tataran presiden tapi bahkan di tingkat bawah, tingkat desa pun juga banyak yang seperti itu. Dan itulah kenapa Indonesia menjadi tidak maju-maju. Dan saya masih percaya Pak Jokowi akan terus mengawal ini semua sehingga nanti Indonesia bisa maju apabila presidennya mau melanjutkan program-program Pak Jokowi. Kaisang resmi jadi ketua umum PSI. Baru 2 hari jadi. Maaf ya bro, saya edit videonya.
buat yang bro yang berbicara atau yang di komen di video ini, berpikirlah positif ya. Mau baru 2 hari, mau baru setengah jam kok bisa jadi ketum PSI itu, ya biarin. Kenapa negatif sekali komen kalian itu? Ada yang komen, kita anak orang biasa, duit lo. Ya sudah pasti minta restu orang tua lo. Dukungan orang tua itu nomor 1. Doa gitu loh. Kayaknya kok pada negatif thinking semua ya. Namanya aja politik. Politik ya seperti itu. Lagian juga PSI itu kan partai kecil, partai yang nggak ada di parlemen. Ngapain kok membuat resah? Ngapain membuat kalian itu merasa terancam? Gitu loh, kan partai kecil, partai anak muda. Itu aja udah ribut. Bahkan Caimin bilang itu bisa mengubah kontestasi politik. Pinter, tapi saya pikir PSI itu pinter mengambil sosok figur yang figur ini ya dapat meraih massa banyak. Namanya juga politik. Kalau mencomot kader yang nggak terkenal, ya kan, yang tidak punya basic massa yang banyak, ya percuma. Walaupun kaderisasi dari bawah ya percuma. Ini strategi politik yang luar biasa dari PSI untuk 2024. Sehingga dari kader PSI ada wakilnya di parlemen. Itu strategi yang situ yang bagus loh. Namanya politik. Ya kayak gitu, ngapain diributkan? Justru ini pencapaian yang luar biasa ketika PSI bisa mengambil seorang ketua umum, ya seorang anak presiden, Kaisang Pangarep. Itu bagus, itu pinter, dia cerdas. Partai anak muda, kalau ingin cepat naik cepat, ya itu triknya kayak gitu. Ya pintar juga, anak muda harus berpikir cerdas. Namanya juga politik ya. Kalian itu gimana sih? Masih lupa terus, namanya politik ya kayak gitu. Ngapain diributkan? Nggak usah panik, kan partai kecil. Katanya partai kecil. Ngapain panik?